sore teman-teman. Video ini adalah video lanjutan dari ERP Udo kita ya. Untuk video instalasi teman-teman bisa cek di learningnya. Itu sudah saya sematkan dari YouTube ya, cara instalasi Udo versi komunitas. Setelah diinstal nanti tampilan utama yang akan teman-teman lihat adalah seperti ini kurang lebih. Di sini adalah jendela aplikasi, di mana semua modul atau aplikasi yang bisa dipakai harus diaktifkan terlebih dahulu. Nah, makanya di sini ada yang sudah mati karena sudah saya aktifkan beberapa. Nanti untuk pembelajaran kita akan ketemuan modul penjualan dan stok persediaan. Jadi teman-teman silahkan aktifkan penjualan atau sales di bahasa Inggris dan inventory atau stok persediaan. Kita coba pakai dua modul ya teman-teman. Nanti ini karena saya sudah ngaktifin ya, jadi nggak ada tombolnya. Nanti di jendela punya teman-teman semua ada tombol aktifkan, itu silahkan dipencet. Yang ini juga stok persediaan, silahkan dipencet. Kurang lebih installnya si penjualan itu nanti 20-30 menit, stok persediaan mungkin 10 menit. Nah, membukanya kemana? Untuk Udo ini teman-teman selalu biasakan arah pandangannya tuh ke arah atas, toolbarnya tuh di atas semua. Ini jendela yang sedang kita aktif karena kita sedang di jendela aplikasi, yang aktifnya adalah aplikasi. Untuk menggantinya silakan ke titik kotak-kotak di pojok kiri. Nah, ini modul-modul yang sudah saya aktifkan. Di sini ada penjualan dan stok persediaan yang tadi kita buat. Pertama, silakan lari ke stok persediaan. Di sini ada overview, ada operation, ada produk, ada report, ada konfigurasi. Nah, untuk pertama silakan teman-teman pilih di produk, produk. Nah, ini adalah produk-produk yang sudah dibuat karena saya pakai data demo ya. Pas instalasi itu teman-teman ada pilihan untuk centang data demo, itu saya aktifkan sehingga saya udah punya contoh-contoh produk sebelumnya, dan juga transaksi-transaksi sebelumnya. Jadi saya tidak terlalu banyak bikin contoh gitu ya. Jadi kita bikin contoh satu atau dua sudah cukup. Kita coba tambahkan produk baru. Di sini saya udah punya 4 produk baru sih, ada Furniture, Gasing, Gundam, dan kita coba tambahkan produk baru. Silahkan dibuat mau produknya apa, misalkan sapu. Harga jualnya berapa, modalnya berapa, kategori bebas mau bisa atau tidak. Udah, silakan kalau mau dilihat ditambahkan atributnya boleh, variannya untuk upsell dan cross sell, tapi saya tidak terlalu ngisi ya. Ini stok persediaan kita karena baru ya. Nah, kalau yang lama sebelum update, karena ini kita servernya langsung ke Udo-nya ya teman-teman. Jadi ketika ada update kadang ada perubahan di sini. Di sini pas awal tuh ada langsung tambahkan quantity. Nah, sekarang ini tidak ada di kolom quantity di sini teman-teman. Nah, untuk nambahin quantity gimana? Kita coba bisa ke sini, update kuantitas. Nah, kuantitas on hand-nya berapa? Kita tuliskan 150. Kita sudah nambahkan satu produk baru, bisa dibintang biar nanti dia di atas. Fotonya silahkan bisa diganti random saja, atau teman-teman silahkan kalau niat bisa download dari Google fotonya random ya saya. Jadi untuk basic penjualan sudah lengkap, ada kuantitinya berapa di sini on hand, ada di harga jual, ada di modal. Terus kita save-nya pencet yang di uh, gambar alam, ada panelnya. Yes. Nah, untuk lihatnya gimana? Balik lagi ke jendela produk.
Produk kita sudah ada di sini. Sapu ijuk, harganya 50.000. Quantity online 150. Hmm. Jadi lihat kuantitinya di atas nih. Di tangan tuh kuantiti yang sedang kita pegang. Nah, katakan kita sudah punya stok produk nih. Jadi kalau kita aktifin production juga ya, kita bisa connect tuh dari modul production manufaktur. Ketika manufaktur selesai, diposting bisa langsung quantity add ke produk. Tuh. Nah, kita sebelum ke modul penjualan, kita cek dulu ke pengiriman. Nah, di sini karena saya pakai data demo, itu sudah ada beberapa transaksi dengan berbagai jenis ya. Ada selesai, ada siap, ada draft atau waiting. Kalau waiting biasanya karena stoknya kurang, jadi stoknya tidak ada. Kalau siap itu sudah siap dikirim, tapi dari warehouse, kita kan posisinya di warehouse nih teman-teman. Warehouse belum memposting gitu ya, belum melakukan outgoing dokumennya. Jadi ini baru selesai dari produksi gitu kan, baru terima barang dari production, kita siap validasi untuk outgoing. Kemudian ini dua contohnya adalah yang dibikin oleh kita saat kelas kemarin. Oke, nah itu step one, jadi kita sudah punya stok barang katakan. Kemudian kita analogikan ke penjualan. Kita masuk ke modul penjualan, terus di sini ciri-ciri kita sedang di modul penjualan. Menunya pun berubah. Di sini banyak fitur-fitur yang bisa dipakai ya. Order, jadi dia menampung orderan yang masuk ke sales kita. Sama ada beberapa jenis, ada yang statusnya order, ada yang statusnya kita sudah sending penawaran, dan statusnya penawaran terkirim, lain-lain. Kita cek coba lagi ya. Ini jadi sudah jadi order. Kita sudah send penawaran, penawarannya sudah jadi, sudah terkirim, dan sudah terjadi order penjualan. Fakturnya sudah diterbitkan dan akan menjadi eh, calon postingan baru di warehouse tadi. Dan di jendela penjualan pun kita bisa ngecek produk, teman-teman. Padahal ini kan modul penjualan ya, jadi yang megang ya orang penjualan katakan. Kita bisa melihat sapu ijuk. Padahal tadi ditambahkannya itu si sapu ijuk di jendela warehouse. Nah, tapi ternyata kita bisa lihat juga di sini, bisa ngedit. Nah, itu salah satu fungsinya. Jadi tim marketing bisa lihat stocking produk juga di situ. Oke, pertama order untuk melakukan penjualan tentu kita tidak semata-mata kalau di perusahaan ya udah bukan lagi ini ada barang jual dong. Nah, tapi kalau di perusahaan teman-teman harus membuat quotation dulu. Kan di jendela penjualan kita coba buat quotation baru. Quotation adalah penawaran harga karena dimana eh, fungsinya dari penawaran harga adalah untuk mengikat kita, namanya di manufaktur ya katakan di pabrik itu harga material bisa jadi berubah, harga listrik atau operasional fixed cost bisa jadi bertambah. Oleh karena itu dibutuhkan pengikat harga yaitu penawaran atau quotation. Biasanya si quotation itu ada tanggal berlakunya teman-teman. Jadi ketika lewat dari tanggal berlaku harganya bisa jadi berubah. Jadi kita sekarang kegiatannya adalah membuat quotation baru. Sini kita pilih pelanggan kita yang mau kita kirimkan quotationnya, kita kasih orangnya katakan. Kadaluarsa quotationnya kapan? Sekarang akhir bulan April. Terminnya mau kita kasih berapa lama penawarannya? 30 hari kah? 15 hari kah? Tambahkan produk. Jadi kita udah tahu kan ini produk, customer ini minta sapu. Itu ya tidak semata-mata langsung diproses ya. Jadi ketika ada isu customer minta sapu, minta barang, kita harus kirimkan quotation ini sebagai bukti resmi bahwa mulai terjalin hubungan bisnis di antara kedua belah pihak. Nah, set, ya katakan sapu ijuk, dia minta berapa? Minta 15 katakan. 15, harganya jadi segini sama pajak. Nah, secara dan
diskon bisa ditambah, misalkan harga dapat berubah. Tanggal penawaran bersifat mengikat. Oke, ini katakan quotation sudah kita plotting, kita confirm, konfirmasi, ya ada kode penawaran di sini S031, terjadi penawaran. Nah, setelah dari sini, Udu punya satu fasilitas bagus, yaitu bisa kirim pesan kita ke sana, atau bisa dikirim juga sebagai email ke customer kita. Kita coba ya, kirim sebagai email, agak rumit. Nah, kita kirim ke PT Sukaraya emailnya, judulnya nanti apa, kalau pesanan Anda sebesar sekian telah dikonfirm, sekian kita send. Nah, historinya pun ada semua sini dicatat. Oke, quotation sudah dikirim. Kemudian ada beberapa perusahaan yang biasanya invoice-nya atau surat penagihannya itu dikirim barengan dengan barang, atau ada juga yang dikirim barengan, enggak barengan malah, atau dikirimnya terpisah gitu. Jadi kadang H plus seminggu setelah barang, atau eh, ketika terjadi PO langsung dikirim. Tapi intinya di invoice itu ada termin pembayaran yang penting. Jadi kita tadi bisa dibuat faktur, kita buat invoice ya. Nah, faktur pelang ya, masih drafting. Nah, yang penting itu di sini nih, 15 hari. Biasanya ada note-nya itu 15 hari setelah apa gitu. Termin 15 hari setelah invoice diterima. Gitu. Ini sama perlu dikonfirmasi dulu. Nah, bisa dicetak, bisa dibayar, jangan bayar belum ya. Bisa dicek catatan kreditnya, atau bisa dikirim email juga. Kita coba pilih cetak. Karena invoice eh, seyogyanya tetap harus dicetak bermaterai agar sah di mata hukum. Nah, invoice-nya tercetak. Ini PT kita, PT Sukses Bersama. Customer kita PT Sukaraya Bersatu. Invoice-nya langsung ada nomornya, tanggal fakturnya, tanggal jatuh temponya kapan, langsung kelihatan semua. Dah, ini bisa kita kirim email juga ke customer PT Sukaraya, langsung kirim. Oke, nah kita ingat-ingat ya, penjualan kita ke PT Sukaraya hari ini adalah sapu ijuk sebanyak 15. Nah, enaknya pakai ERP gimana? Ini kan kita dari sisi sales ya, dari sisi penjualan. Kemarin di modul pertama kita membahas tentang silo. Jadi di mana departemen di dalam perusahaan berdiri masing-masing dan tidak saling koordinasi. Jika ada ERP, mereka tidak perlu koordinasi, teman-teman. Mereka tidak perlu komunikasi personal. Tapi kenapa? Karena ketika ERP diterapkan, katakan kita jadi orang warehouse lagi nih, balik lagi, terus kita akan ada notice di sini. Nah, kita di jendela ERP kita, tuh saya sebagai orang warehouse nih akan muncul referensi untuk surat jalan baru. Lihat, ih ada surat jalan baru nih hari ini nih. Nah, dokumennya apa? S itu tadi kan faktur ya, faktur apa? Quotation. Siap, artinya siap itu stoknya ada. Kita cek, oh iya bener, ternyata ada pesanan barang dari PT Sukaraya, barangnya sapu ijuk,
permintaannya 15, dan stok produk kita available, tersedia. Oke, kalau tersedia kita bisa lakukan pengiriman, teman-teman. Warehouse validasi atau posting. Sebelum kesini ya, kita cek dulu ke produknya. Kita punya produk sapu ijukan. Nah, kalau teman-teman perhatiin di sini, kita kan tadi quantity on hand-nya atau quantity yang kita pegang di warehouse adalah 150. Kenapa di sini ada forecast-nya atau diperkirakan menjadi 135? Itu berkurang sebanyak 15. Kenapa? Karena penjualan yang tadi ke PT Sukaraya ya, itu 15 kuantitinya, tapi kan belum terjadi pengiriman. Jadi di warehouse dia kuantitinya itu masih berkurang 15, tapi bukan on hand, tapi di jendela forecast, perkiraan. Kuantiti di dalam warehouse masih 150, tapi diperkirakan akan menjadi 135. Dijualnya 15. Tuh, dijual pada 365 per. Tapi ini masih forecast, karena bisa jadi pengirimannya belum gagal atau reschedule atau apa. Makanya si Udu memasukkan kuantiti 15 itu ke forecast, bukan ke on hand. Oke, kita balik ke operasi tadi, pengiriman. Kita ke tanggal terjadwal yang today. Nah, PT Sukaraya. Oke, katakan karena sudah ready, logistik sudah ready, kita validate. Selesai. Di sini sudah selesai. Ini nanti akan lari ke modul accounting juga untuk penagihan. Kita bisa cetak surat jalannya untuk kita berikan ke bagian pengiriman. Jadi bagian loading, entah kita mengirimkan pakai pihak ketiga atau pakai mobil kita harus bukan menitip ya, kita harus menyertakan surat jalan keluar dari warehouse. Nah, ini delivery slip-nya. PT Sukaraya customer kita, barangnya apa, kuantitinya berapa. Ini surat jalan. Dan biasanya perlu dicap atau perlu diapa, yaitu gimana kebijakan perusahaan ya. Tapi intinya surat jalan ini dibawa oleh driver yang mengirim produk. Begitu flow-nya teman-teman, dari mulainya terjadi penjualan hingga barangnya dikirim ke customer. Flow-nya seperti itu, dan penerapan di ERP Udu seperti sudah kita demonstrasikan tadi. Oke, jadi untuk saat ini kita sampai segitu dulu. Nextnya kita olah-olah lagi, atau kita selingi teori ngantuk dulu ya teman-teman. Oke, sekian. Thank you.